Film dibuka dengan memperlihatkan Ronin, Dar-Benn atau Supremor, serta beberapa prajurit bangsa Kree mendatangi bulan untuk mengambil sepasang gelang kuantum. Saat Supremor memakainya, ia menyadari bahwa masih ada satu gelang lain yang tidak ada di sana. Dan perlu diketahui nih cuy, gelang ini bernama gelang kuantum. Gelang yang ternyata juga digunakan oleh Miss Marvel atau Kamala Khan, seorang remaja blasteran Pakistan Amerika yang tinggal di New Jersey dan menjadi pahlawan super di sana. Miss Marvel sendiri mendapatkan gelang kuantum ini dari neneknya sebagai hadiah. Ia mengkombinasikan gelang tersebut dengan kekuatannya, yaitu bisa memanipulasi bentuk energi kekuatan kosmik sesuai keinginannya. Sebagai remaja kentang, Kamala begitu mengagumi juga mengidolakan sosok Captain Marvel. Bahkan, julukan pahlawan Miss Marvel-nya pun terinspirasi dari julukan Captain Marvel. Ia selalu berandai-andai dan berharap besar bisa bertemu dengan Captain Marvel untuk memberantas kejahatan bersama-sama sebagai tim. Keberhasilan Supremor mendapatkan dan menggunakan gelang tersebut membuat gelang Kamala bersinar. Namun, ia sendiri tidak mengetahui semua itu. Beberapa hari kemudian, di galaksi lain, Carol dihubungi oleh Nick yang memintanya untuk mengecek sebuah jump point atau titik lompatan antar galaksi yang terlihat masih membekas. Padahal titik lompatan seharusnya menghilang setelah digunakan. Tapi anehnya, lubang itu masih membekas dan terhubung langsung di dekat bumi. Ia pun mengutus Carol untuk memeriksanya, juga mengutus Monica Rambeau dari sisi lain titik lompatan yang terhubung dengannya tanpa mengetahui kalau titik lompatan ini dibuat oleh Supremor sebelumnya. Saat melakukan pemeriksaan, alat komunikasi Nick pada Monica terputus dan justru menghubungkan Monica secara otomatis dengan alat komunikasi milik Carol. Kecanggungan di antara mereka berdua pun mulai terjadi dikarenakan setelah Carol membawa bangsa Skrull pergi dari bumi, ia tidak pernah mengunjungi Monica selama puluhan tahun. Carol juga baru mengetahui kalau Monica berhasil menjadi anggota Saber atau Strategic Aerospace Biophysics and Exolinguistic Response, sebuah organisasi yang berada langsung di bawah kepemimpinan Nick Fury. Berletak di stasiun luar angkasa yang ada atmosfer bumi, organisasi Saber ini bertujuan untuk melindungi bumi dari berbagai ancaman luar angkasa. Monica sendiri ternyata memiliki sebuah kekuatan super bernama Electromagnetic Spectrum nih cuy. Dia bisa mengubah rentang frekuensi energi gelombang cahaya elektromagnetik di dalam tubuhnya dan membuat tubuhnya itu sendiri bisa menembus berbagai media termasuk tubuh manusia lain. Kekuatan itu Monica dapatkan setelah ia berhasil menembus anomali aneh yang berbentuk medan Hex ciptaan Wanda di serial WandaVision. Kemudian setelah berhasil mendekat ke titik lompatan, rasa penasaran Carol dan Monica membuat mereka berdua bersama-sama menyentuh medan energi dari titik lompatan, serta membuat gelang kuantum di lengan Kamala bersinar. Hingga saat Carol dan Monica menyentuhnya, mereka bertiga pun saling terhubung dan bertukar tempat. Monica bertukar tempat dengan Carol. Carol bertukar tempat dengan Kamala dan Kamala bertukar tempat dengan Monica. Nick yang melihat ada orang asing menggunakan kostum astronot milik Monica merasa aneh. Sementara Carol yang ada di dalam rumah Kamala merasa kebingungan dan baru menyadari kalau dirinya sangat dikagumi. Carol lalu bergegas akan terbang untuk kembali ke tempat sebelumnya. Namun saat ia menggunakan kekuatannya, Carol kembali bertukar tempat dengan Monica. Dan kini ia dihadapkan oleh beberapa bangsa Skrulls yang beraliansi dengan bangsa Kree. Menyadari kejanggalan tersebut, Carol segera pergi menuju planet Tarnax untuk menemui bangsa Skrulls. Sebelum lanjut, Movie Rastis menyarankan kamu buat nonton alur movie Captain Marvel lewat link di pojok kanan atas ya, biar kamu gak bingung dan gak perlu repot buat nyari nama pemainnya lagi. Di sisi lain, Nick memberikan beberapa rekam jejak informasi lengkap mengenai Kamala kepada Monica yang bertukar tempat dengannya.
Sementara Kamala sendiri merasa sangat senang sebab ayah, ibu, juga abang memberitahu kalau Kapten Marvel mengunjungi rumahnya barusan. Sedangkan Carol yang baru sampai di planet Tarnax, ia mendapati beberapa pesawat milik bangsa Kree yang saat ini sedang membuat kesepakatan dengan para bangsa Skrulls. Namun pemimpin bangsa Skrulls tidak menerima kesepakatan Supremor, mengingat bangsa Kree pernah berusaha untuk memusnahkan bangsa Skrulls. Diam-diam, Carol membawa Gus menyelinap masuk ke dalam dan berhadapan dengan para penjaga. Namun saat ia kembali menggunakan kekuatannya, tubuh Carol bertukar lagi dengan Kamala. Kamala yang merasa panik mulai mengeluarkan kekuatannya. Ia juga mendapati Gus yang sedang menelan beberapa prajurit Kree ke dalam tubuhnya. Dan lagi-lagi saat Kamala mengeluarkan kekuatan, ia bertukar tubuh dengan Monica. Lalu saat Kamala kembali ke rumah dengan membawa Gus, tiba-tiba Gus mengeluarkan 2 prajurit Kree dan membuat pertempuran ini juga terjadi di rumahnya. Sementara Carol sendiri yang bertukar dengan Monica mulai menyadari keanehan yang terjadi pada mereka bertiga, disebabkan saat Carol dan Monica menyentuh energi titik lompatan sebelumnya. Kemudian Carol pun berencana akan bertukar ke dalam pesawat bangsa Kree, tapi justru malah membawanya ke rumah Kamala. Dalam aksi pertarungan ini, Monica lalu menyadari kalau perpindahan tubuh yang mereka alami akan terjadi saat Carol, Monica ataupun Kamala mengeluarkan kekuatannya secara bersamaan. Untuk itu, Nick dan Monica bergegas mengunjungi tempat tinggal Kamala Khan dengan membawa tablet yang berisikan rekam jejak dan informasi lengkap mengenai dirinya. Kedatangan mereka berdua ke sini adalah untuk memberitahu jika energi kekuatan milik Kamala tidak sengaja saling terhubung dengan Carol dan Monica saat mereka berdua terpapar energi dari titik lompatan di luar angkasa. Kamala yang ingin membuktikan perkataan Monica sekaligus mau pamer bentuk kekuatan miliknya ke hadapan Nick Fury, justru membuat dia bertukar dengan Carol yang saat itu sedang menguping pembicaraan Supremor bersama bangsa Kree mengenai tujuan mereka akan mendatangi beberapa planet lain. Kedatangan Carol membuat Monica menambahkan penjelasannya. Bila mereka bertiga mengeluarkan kekuatan secara bersamaan, tubuh mereka akan saling bertukar tempat secara acak. Mendengar penjelasan Monica membuat Carol merasa panik, sebab saat ini Kamala berada di waktu dan tempat yang berbahaya. Dia pun bergegas terbang untuk menjemput Kamala, tetapi usahanya justru membuat Carol bertukar kembali dengannya saat masih di langit. Hal itu pun membuat Kamala terpaksa jatuh. Mengetahui Kamala yang tidak bisa terbang memaksa Monica mengeluarkan kemampuan terbang miliknya, yang ia sendiri bahkan belum kuasai selama ini. Tetapi karena kemampuan terbang Monica berasal dari energi spektrum yang membuat dia bisa menembus apa saja, membuat Monica tidak bisa menyentuh Kamala. Dan karena hal itu pula, justru membuat mereka berdua terjebak di situasi berbahaya bersama-sama. Kemudian saat Kamala kembali mengeluarkan kekuatan guna menciptakan pelindung, dia dan Monica bertukar tempat dengan Carol, hingga membuat mereka berdua jatuh di hadapan Supremor dan pasukannya. Melihat kehadiran Monica dan Kamala di sini, membuat Supremor mengetahui jika mereka kenal dengan Kapten Marvel. Di samping itu, Monica dan Kamala juga baru menyadari kalau Supremor memiliki pasangan gelang kuantum yang digunakan Kamala. Supremor yang memiliki dendam dengan Carol berusaha untuk menghabisi mereka berdua. Beruntung Carol lebih dulu sampai untuk melakukan serangan. Dikala Carol mulai menembakkan kekuatannya ke arah Supremor, ia menggunakan gelang kuantum buat menghisap serangan tersebut dan memanfaatkannya sebagai energi untuk membuka titik lompatan yang bisa menghancurkan planet Tarnax. Titik lompatan ciptaan Supremor menghisap segala sesuatu yang ada di bawahnya. Semua ini membuat planet Tarnax akan hancur, termasuk keberadaan bangsa Skrulls yang tidak aman lagi.
Carol, Monica, dan Kamala yang telat menahan Supremor memilih untuk menyelamatkan bangsa Skrulls dengan memasukkan mereka ke dalam pesawat penyelamat. Sebagai pemimpin bangsa Skrulls, Kaisar Droge sangat panik dan merasa tidak berdaya akan nasib bangsanya. Ditambah dia tidak tahu harus kemana lagi untuk bisa membuat peradaban baru. Ia hanya bisa mempercayakan 3 wanita ini untuk menyelamatkan bangsa Skrulls sebanyak yang mereka bisa. Setelah itu, Carol meminta bantuan temannya untuk menolong bangsa Skrulls agar mereka bisa mendapatkan tempat yang aman, damai, tentram, dan sentosa jauh dari kebengisan bangsa Kree. Di lain sisi, di planet Hala, terungkaplah tujuan Supremor membuat titik lompatan penghisap di planet Tarnex. Rupa-rupanya agar planet mereka mendapatkan udara yang cukup untuk bernafas. Karena saat aksi penyerangan yang dulu pernah Carol lakukan di planet Hala, selain menghancurkan seluruh planet, Carol juga menghancurkan atmosfer mereka, sehingga penduduk planet Hala tidak mendapatkan udara yang cukup, serta Carol menghancurkan sumber air juga seluruh sumber energi di planet Hala. Supremor yang ditunjuk sebagai pemimpin baru di planet ini berjanji akan mengembalikan seluruh kehidupan planet Hala seperti dahulu kala, menggunakan gelang kuantum meskipun harus mencuri semua sumber kehidupan dari beberapa planet di galaksi yang berbeda. Sementara itu di pesawat, Carol membuat kedekatannya kembali setelah puluhan tahun tidak bertemu dengan Monica, juga berkenalan langsung dengan Kamala. Dia yang merasa langsung dekat dengan Carol menganggap jika aksi yang mereka bertiga lakukan sebelumnya membuat mereka menjadi satu tim. Kamala Khan yang memiliki nama superhero sebagai Miss Marvel memanggil Monica Rambeau dengan sebutan Profesor Marvel, dan dengan keberadaan Carol Danvers sebagai Captain Marvel juga pemimpin ini, Kamala secara sepihak menyebut tim mereka sebagai The Marvel. Setelah itu, Kamala menunjukkan gelang kuantum milik Supremor adalah pasangan gelang kuantum milik Kamala yang dihadiahkan nenek kepadanya. Carol yang melihat hal tersebut sontak sangat terkejut. Awalnya ia mengira kalau gelang kuantum hanyalah mitos belaka. Kekuatan dari gelang ini mampu menciptakan titik lompatan yang bisa membawa si pengguna ke galaksi manapun sesuai keinginannya. Meski teknologi di beberapa pesawat luar angkasa sudah bisa membuat titik lompatan, tetapi masih perlu jeda waktu untuk mengisi kembali energinya agar bisa membuat titik lompatan lain. Berbeda halnya dengan gelang kuantum, gelang ini bisa dengan bebas menutup dan membuka titik lompatan ke seluruh alam semesta tanpa ada jeda waktu untuk mengisi energinya. Dari keterangan Carol membuat Monica berspekulasi jika tujuan Supremor menggunakan gelang ini adalah untuk berpindah ke planet yang ada di galaksi lain dan mencuri sumber daya alam dari planet tersebut. Dugaan Monica pun semakin diperkuat setelah Carol mengingat-ingat kalau planet Hala telah hancur di tangannya. Semenjak saat itu, Supremor berencana ingin mencuri sumber daya kehidupan dari planet lain demi menghidupkan kembali planet Hala. Kemudian Kamala baru menyadari kalau beberapa saat lalu ketika dirinya dan Monica berada di pesawat induk Supremor, ia mendapati koordinat dari beberapa planet yang berencana akan didatangi oleh Supremor bersama pasukannya. Tapi sayang, Kamala nggak sempat mengingat semua itu karena serangan dari Supremor. Dan untuk mendapatkan koordinat tersebut, Carol akan menyingkronisasikan ingatan mereka bertiga menggunakan alat bantu pengembali ingatan yang selama ini Carol gunakan demi memperoleh ingatan lamanya. Dari ingatan mereka bertiga ini, Monica mendapati kenyataan bahwa gelang kuantum bisa menyerap dan memanfaatkan kekuatan yang diserap olehnya. Kamala juga mendapatkan koordinat planet tujuan Supremor. Dan tiba-tiba ingatan membawa mereka bertiga menuju masa lalu Monica dan Carol, di mana saat itu Carol sempat kembali untuk bertemu dengan Maria Rambeau, ibu Monica. Tetapi dia sudah dalam masa kritis sebab penyakit kanker telah menggerogoti seluruh tubuhnya.
Maria harus berpulang tanpa ada kata perpisahan yang terucap dari Carol. Segenap rasa duka dan permintaan maaf Carol lantunkan kepada Monica. Dan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang ia cintai harus pergi lagi. Oleh karenanya mereka bertiga akan menghentikan Supremor sebelum ia semakin merajalela menghancurkan planet lain. Koordinat yang didapat barusan merujuk mereka pergi ke galaksi Magellanic berletak di planet Aladna. Planet yang secara keseluruhan memiliki 99,63% perairan di dalamnya. Tujuan Supremor adalah mengambil seluruh sumber air di planet tersebut untuk membuat sumber air di planet Hala. Sebelum pergi, Kamala mendapat panggilan dari Nick yang saat ini sedang membawa seluruh keluarganya ke stasiun luar angkasa Cyber agar mereka aman. Mendadak, tiba-tiba stasiun luar angkasa mengalami fenomena aneh. Para pegawai di sana menemukan sebuah telur yang muncul secara misterius. Tidak lama setelah itu muncul kembali sampai 30 telur tersebar di berbagai ruangan stasiun. Di sisi lain dalam perjalanan ke planet Aladna, Carol, Monica, dan Kamala mulai melatih chemistry dan cara pertukaran tempat mereka saat menggunakan kekuatan. Supernova girl, Spectrum mission, believe me, like my Narkia, she would never. Setelah beberapa jam berlatih, kini tibalah mereka di galaksi Magellanic dan langsung menuju planet Aladna. Sebelum mendarat, Carol memperingatkan Monica dan Kamala agar tidak merasa aneh dengan upacara sambutan dari penduduk di sana. Mereka memiliki cara yang unik untuk menyambut kedatangan Carol. Dan benar saja, tiba-tiba di pusat kota seluruh warga menyanyikan lagu untuk melakukan penyambutan Carol. Yang ternyata dia adalah penyelamat planet ini dari konflik diplomatik yang memaksa Carol menjadi permaisuri pangeran yang bernama Yan. Carol memberitahu Prince Yan jika planet Aladna dalam bahaya sebab Supremor dan pasukannya menuju kemari untuk mencuri seluruh sumber air mereka. Yan yang sudah pasti mempercayakan Carol segera mempersiapkan kostum untuk Monica dan Carol juga membawa pasukan elit demi menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak lama setelah itu, jerit peringatan berbunyi, menandakan Supremor sudah sampai di sini. Dia menghadap Yan secara langsung dan meminta Yan untuk memberikan apa yang Supremor mau. Namun Yan tidak sudi sama sekali dan membuat Supremor melancarkan serangan pertamanya. Serangan Supremor membuat pemicu peperangan besar antar dua galaksi dan planet berbeda. 1, 2, don't do that. Supremor yang merasa tidak sanggup melawan Carol dan Monica berinisiatif pergi ke pesawat untuk membuat titik lompatan penghisap demi mengambil seluruh perairan planet Aladna. Dari kejauhan, Monica berusaha mengejarnya dan berupaya keras untuk mengambil gelang kuantum dari lengan Supremor. Monica kemudian bertukar tempat dengan Carol, lalu meminta Supremor agar tidak melakukan semua ini. Akan tetapi Supremor sudah terlalu dendam kepada Carol dan menyebutnya sebagai si penghancur. Supremor akan menghalalkan berbagai cara demi menghidupkan kembali planet Hala. Pertarungan ini tidak sengaja memindahkan Carol dan Kamala, membuat Supremor menyadari kalau pasangan gelang kuantum ada padanya. Kemudian saat Kamala coba buat bertukar tempat lagi dengan Carol agar terhindar dari Supremor, tangan Carol yang menyentuh gelang Supremor membuat ia menyerap sebagian energi miliknya. Semua energi itu pun Supremor manfaatkan untuk membuat titik lompatan penghisap dan tidak sengaja mengeluarkan energi di titik lompatan sebelumnya yang dekat dengan bumi.
Merasa gagal akan misi dan merasa kalau ini semua adalah kesalahannya sendiri, Carol bermaksud mengejar Supremor untuk mengakhirinya di sini. Tetapi keadaan mereka dalam bahaya sebab banyak pesawat lain mulai mengejar sambil menembaki pesawat mereka. Kamala yang gak mau blunder sebab emosi Carol langsung menekan tombol titik lompatan dan membawa mereka ke planet lain secara acak. Monica coba buat menenangkan Carol dengan berkata kalau mereka adalah tim. Mereka butuh rencana matang dengan pikiran yang tenang untuk mengatasi masalah, bukannya termakan emosi. Nah, akhir perkataan Monica bersamaan dengan kemunculan titik lompatan mereka datang kembali muncul. Energi dan titik lompatan yang dibuat Supremor mulai tidak stabil, membuka beberapa titik lompatan lain termasuk berdampak pada sistem di stasiun luar angkasa Saber. Nick berencana akan menyelamatkan seluruh anggotanya yang berjumlah 350 orang untuk kembali ke bumi. Akan tetapi pesawat penyelamat hanya bisa menampung kurang dari setengah anggota Saber. Mendapat kabar buruk tersebut, The Marvels pun bergegas membantu aksi penyelamatan di stasiun luar angkasa. Setibanya di sana, mereka mendapati semua telur yang muncul secara misterius sebelumnya telah menetas. Dan Nick juga baru mengetahui kalau ternyata telur ini adalah milik Gus. Dari situ Nick pun memiliki ide gokil di luar Nayla dan gak masuk akal. Nah, dia memerintah seluruh anak kucing yang kalian pasti udah tau lah ya, kucing-kucing ini adalah alien Flanken, untuk menelan seluruh anggota Saber. Mengingat kapasitas pesawat yang tidak mencukupi. Sementara itu, Monica yang melacak keberadaan Supremor melalui beberapa titik lompatan mendapati kabar buruk. Dia berhasil mendeteksi keberadaan Supremor yang saat ini berencana mencuri matahari milik bumi sebagai sumber kehidupan untuk planet Hala. Karena tidak ada yang bisa mendekati matahari secara langsung ataupun mengambilnya secara utuh begitu saja, Supremor berinisiatif membuat titik lompatan penghisap dari sisi berbeda agar ia bisa mencuri matahari sedikit demi sedikit. Hal itu pun menambah persoalan menjadi lebih buruk karena sekarang The Marvels harus berhasil menangani masalah pada galaksi tempat di mana kita hidup saat ini. Nick dan semua yang ada di dalam pesawat jatuh dengan selamat. Tetapi mereka belum boleh senang, sebab di luar angkasa sana The Marvels sedang berusaha keras menghentikan rencana jahat Supremor. Mereka secara baik-baik coba menyadarkan Supremor agar berhenti di sini. Bahkan Monica menawarkan Supremor kesepakatan bagus. Dia merasa bahwa selain bisa menghancurkan, kekuatan Kapten Marvel pasti mampu mengembalikan sumber kehidupan pada planet Hala seperti dahulu. Namun Supremor tidak menerima niat baik mereka dan justru memilih untuk merebut gelang kuantum dari lengan Kamala. Meski Supremor berhasil mengisap beberapa serangan mereka menggunakan gelang kuantum, tapi kemampuannya masih sangat jauh berbeda. Setelah berkali-kali mendapat serangan beruntun, Supremor jatuh dan tertusuk salah satu bagian kapal. Tetapi Kamala kembali menawarkan kesepakatan Monica sebelumnya demi kemaslahatan seluruh penghuni planet Hala. Ibarat susu dibalas dengan air tuba, niat baik Carol dan Monica justru dimanfaatkan Supremor untuk mendapatkan gelang kuantum milik Kamala. Dia berencana membuka titik lompatan penghisap agar jauh lebih besar lagi dan juga bermaksud menghancurkan bumi demi membalaskan dendamnya. Naas, kekuatan sepasang gelang kuantum masih terlalu besar untuk bisa ia kendalikan, yang justru membuat seluruh tubuh Supremor hancur layaknya debu. Carol yang mengejarnya pun hanya bisa mendapatkan gelang kuantum tanpa bisa menyelamatkan Supremor.
Berbeda halnya dengan Kamala, dia yang sudah lama menggunakan gelang kuantum mampu mengendalikan kekuatan tersebut. Kamala juga merasa kalau gelang kuantum mencari dirinya sebagai pengguna. Mendadak, energi yang dikeluarkan Supremor barusan merusak energi titik lompatan serta membuat Carol, Monica, dan Kamala tidak lagi bertukar tempat saat mereka menggunakan kekuatan. Dari situ juga Monica berinisiatif agar Carol dan Kamala menggabungkan energi kekuatan mereka dan disalurkan ke dalam tubuh Monica demi bisa menutup titik lompatan yang sudah rusak ini. Setelah itu, Monica pergi menyeberang ke sisi lain titik lompatan dan menutupnya dari sana. Saat titik lompatan hampir tertutup, Monica tidak bisa melepaskan diri. Dia harus menyelesaikan semua ini sampai tertutup sempurna, meskipun harus terjebak di galaksi yang berbeda. Menyadari kabar buruk tersebut, Carol coba buat mengejar Monica, namun ia terlambat. Pada akhirnya, The Marvels berhasil menghentikan pencurian matahari. Namun saat Kamala kembali, perasaan senang bercampur sedih membuatnya bingung tak bisa berbicara sepatah kata pun di hadapan keluarganya, terutama Nick yang sudah lama mengenal Monica. Sementara Carol, dia pergi untuk menepati janjinya, membuat sumber kehidupan di planet Hala dan memperbaiki apa yang sudah ia rusak sebelumnya. Sesudah itu, Carol kembali ke bumi dan membantu keluarga Khan untuk menempati rumah milik Maria Rambeau di Louisiana dan memulai kehidupan baru mereka di sana. Dari keluarga Khan, kita bisa belajar bahwa ketertiban mereka pada Kamala menjadi faktor utama yang membentuk kepribadian Kamala. Dimulai dari Kamala yang dilarang untuk melakukan berbagai hal yang di luar kaidah agama, hingga sampai titik di mana justru keluarganya sendiri bisa menerima dan mendukung penuh keputusan Kamala menjadi remaja pahlawan super. Sebegitu pentingnya lingkungan keluarga menjadi pilar utama untuk membentuk baik atau buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, moral, juga akhlaknya. Peran keluarga pun dapat membentuk pola sikap dan pribadi si anak, juga dapat menentukan hasil dari proses pendidikan mereka. Tidak luput dengan kebenaran mengenai Carol dan Monica. Sebuah keluarga bisa berasal dari siapa saja karena tak harus punya ikatan darah, sebab keluarga adalah sebuah dunia kecil yang dibuat dengan cinta. Beberapa hari kemudian, Kamala diutus merekrut seorang remaja lain pengguna panah bernama Kate Bishop untuk bergabung menjadi tim. Kemudian di scene after credit, kita akan dibuat tidak terkejut dengan keberadaan Monica yang ternyata berhasil diselamatkan oleh beberapa ilmuwan. Dan salah satu dari mereka memiliki paras yang sangat mirip dengan mendiang sang ibu. Awalnya Monica mengira kalau dia adalah ibu, tapi Monica baru menyadari kalau dia bersama orang lain setelah kita diperlihatkan dengan sosok lain, yaitu para mutant.